Inilah sisi gelap dari cantik hasil dari sebuah rekayasa. Cantik menjadi lebih dari sekedar luka. Cantik adalah juga perasaan bersalah yang merajam Sukma. Mimpi memiliki paras cantik yang akhirnya berhasil diwujudkan pedangdut Nita Thalia melalui operasi plastik dibayar mahal dengan cucuran air mata penyesalan. Ayahanda tercinta ternyata tak memberikan restu atas keputusan berani yang ditempuh Nita Thalia. Ya kalau merasa bersalah pasti ya, namanya saya udah menyakiti hati orang tua. Saya udah bikin kecewa Bapak. Cuma Bapak kan nggak tahu apa yang saya rasa. Keluarga nggak ngerti apa yang saya rasa. Bapak saya kan lebih suka melihat wajah saya yang asli daripada yang sekarang. Karena kalau ketemu sama media nanya Bapak saya, pasti Bapak saya jawabannya, Bapak lebih suka wajah yang dulu. Tetap jawabannya seperti itu. Segera setelah penyesalan dan pengakuan menghebohkan Nita Thalia tentang operasi plastik yang dilakukannya, kontroversi pun meledak. Di satu pihak, banyak suara-suara yang menyebut operasi plastik sebagai bentuk pengingkaran karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi di lain pihak, ada juga suara bernada dasar dukungan bagi para pelaku operasi plastik. Itu bukan hal yang luar biasa, menurut saya itu bagus banget karena perempuan memang harus tampil lebih menarik, lebih oke. Untuk mempermak diri nggak ada masalah, bagus banget. Ada dua ketentuan hukum tentang operasi plastik. Yang pertama mubah, boleh apabila kondisinya untuk memperbaiki kondisi tubuh yang rusak atau ada ketidakwajaran dalam tubuh manusia sehingga mesti dihilangkan karena membuat orang tidak nyaman untuk melihatnya. Itu boleh. Namun kalau mengubah wajah yang sudah cantik, hidung yang sudah baik, mata yang sudah baik menjadi kondisi yang lebih menarik lagi, hal itu diharamkan oleh Islam. Sebab apa? Itu perbuatan setan. Kalau aku pribadi sih nggak mesti sampai operasi plastik ya, karena akan lebih terlihat cantik dan menarik ketika dia bisa bangga sama dirinya sendiri, sama apa yang dia punya dan bisa percaya diri gitu. Sadar dirinya menjadi pusat kontroversi, Nita Thalia pun angkat bicara menegaskan posisinya. Padahal artis yang lain kan banyak juga yang melakukan operasi plastik gitu. Karena mungkin kejujuran saya berani terbuka ke publik. Jadinya saya banyak dihujat orang gitu, ya nggak apa-apa, saya terima. Yang penting saya sudah belajar terbuka, sudah belajar jujur. Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, ketetapan hati Nita Thalia untuk melakukan operasi plastik berbanding terbalik dengan tanggapan orang tuanya. Nita Thalia pun larut dalam kesedihan panjang. Bagaimanapun juga, ayahanda adalah sosok paling penting dalam kehidupan seseorang, tak terkecuali seorang Nita Thalia. Dengan berurai air mata, Nita Thalia menghaturkan permohonan maaf pada ayahnya. Teteh minta maaf dari lubuk hati teteh yang paling dalam. Minta maaf sama Bapak yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah teteh perbuat. Dari informasi yang berhasil kami rangkum, Nita Thalia melakukan operasi plastik untuk kali pertama pada bulan Oktober 2011 silam dengan memusatkan pada bagian hidung. Selanjutnya, secara berjenjang, Nita melakukan lagi untuk bagian-bagian pelipis, dagu, dan pipinya. Hingga tahun 2015, Nita Thalia mengaku telah melakukan tak kurang dari 8 kali menjalani permak wajah lewat operasi plastik. Sementara itu, motif utama Nita Thalia melakukan operasi selain untuk membahagiakan suami adalah untuk menambah kepercayaan diri saat bertemu rekan-rekan kerjanya. Seminggu habis operasi hidung saya nyanyi. Jahitannya belum dibuka, saya nyanyi. Itu ada kekhawatiran gitu karena
benang-benangnya kan pada kelihatan di sini gitu, kayak bulu-bulu bulu-bulu hidung. Jadi pas saya make up tipis-tipis, ya ampun ini nggak bakalan apa-apa gitu ya, takutnya kena mic nanti malah mengsong atau gimana gitu kan, masih bengkak banget, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Bukan tanpa pengorbanan besar, Nita Thalia melakukan operasi plastik. Biaya yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah rela digelontorkan Nita Thalia demi ambisinya mendapatkan kecantikan yang menurutnya ideal. Risiko mengalami malfungsi pasca operasi plastik, seperti diingatkan oleh banyak pihak termasuk selebriti muda dan pakar kecantikan pun tak diindahkan Nita Thalia. Setelah melakukan operasi pun juga pasien pasti dilarang melakukan aktivitas yang berlebihan gitu. Kita pasti kalau misalnya kita udah dioperasi, udah bukan asli kita, pasti akan nggak enak ngebawainnya lagi gitu kan. Jadi lebih baik kita apa adanya sebagai diri kita, tapi kita percaya diri. Petuah yang menyebut penyesalan adalah buah dari keputusan yang diambil tanpa pemikiran yang matang, sepertinya tak berlaku untuk Nita Thalia. Lepas dari kontroversi dan rasa bersalah yang dideritanya, sejumput optimisme terukir di wajah baru Nita Thalia. Alhamdulillah saya sudah puas, karena kan saya hanya memperbaiki bagian wajah yang menurut saya perlu diperbaiki. Final Piala Presiden 2015 mempertemukan dua klub kebanggaan Indonesia, Persib Bandung dan Sriwijaya FC. Gelar juara adalah tekad yang harus dicapai. Menang atau kalah, semua untuk Indonesia. Biru atau kuning, semua untuk merah putih. Gelorakan tekad untuk menang atas sportivitas dan nasionalisme. Minggu 18 Oktober pukul 18.30 disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Eksklusif di Indosiar. Dari rasa penyesalan Nita Thalia, kita beralih ke kabar grup band Noah yang tengah mendulang kebanggaan setelah sukses menggelar konser di 2 benua dan 5 negara. Dan benarkah selama konser di 2 benua dan 5 negara, Sophia Muller selalu setia menemani Ariel sang vokalis? Tak hanya kabar Sophia Muller yang selalu setia menemani Ariel, kabar lain juga datang dari penyanyi Aura Kasih yang akhirnya mengakui telah berpacaran dengan Glenn Fredly. Kita simak setelah yang satu ini. Ya kan hak semua orang, itu kan apa sosial medianya masing-masing, jadi ya.